Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan tentu saja salam sehat. Saudara-saudara sekalian, kuliah wawasan sosial budaya maritim kita lanjutkan dengan mengambil tema pengelolaan sumber daya perairan berbasis masyarakat. Tema kuliah kita hari ini adalah masih lanjutan minggu lalu mengenai kelembagaan maritim. Jadi salah satu implementasi dari kelembagaan lokal masyarakat maritim yaitu adalah pengelolaan sumber daya perairan yang berbasis masyarakat. Ya, secara substansial sebenarnya lembaga atau organisasi lokal adalah merupakan elemen penting di dalam pembangunan desa, karena tanpa adanya institusi atau kelembagaan lokal ditambah dengan birokrasi serta partisipan, infrastruktur tentu saja tidak akan dapat dibangun atau dipertahankan. Jasa pelayanan masyarakat tidak dapat dilakukan, sementara itu teknologi yang sesuai tidak akan dapat ditempatkan secara maksimal, dan pemerintah tidak akan dapat memelihara atau mempertahankan arus informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk di dalam pengelolaan sumber daya perairan. Jadi kelembagaan lokal atau institusi lokal punya peran yang penting di dalam menjamin ketersediaan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, kelembagaan lokal adalah merupakan faktor dominan terutama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Sesungguhnya aktivitas partisipasi masyarakat itu dapat didorong atau dirangsang oleh prakarsa pemerintah atau karena prakarsa sendiri. Nah, inilah gambaran pentingnya kelembagaan lokal tidak hanya mengandalkan kelembagaan formal saja oleh bentukan pemerintah. Ya, bagaimana posisi lembaga lokal di dalam pengelolaan sumber daya perairan? Jadi kemarin kita sudah diskusikan juga bahwa di dalam komunitas lokal di pedesaan sudah dikenal banyak berkembang mengenai lembaga organisasi asli yang telah diturunkan dari generasi ke generasi sebagai praktek-praktek tradisi masa lalu yang masih tetap dilestarikan. Seperti misalnya lembaga saksi di Maluku, lembaga Panglima Laut di Aceh, Panglima Menteng di Selayar, Kumpon di Sumsel, Pondo Api di Papua, dan misalnya Parabella di Buton dan sebagainya. Nah, hubungan dengan di era modernisasi, memang bentukan-bentukan kelembagaan baru juga seiring berkembang dengan spirit sama. Misalnya kelompok tani nelayan, ada karang taruna, PKK, kelompok pencapir, ada kelompok pengawas, koperasi, dan tentu bagian daripada lembaga-lembaga baik yang sifatnya lokal maupun yang sifatnya modern dan sebagainya di dalam memfasilitasi kehidupan atau tujuan hidup manusia. Sekarang kita fokus terhadap pengelolaan sumber daya perikanan, singkatan dari SDP. Nah, mengapa menjadi penting untuk dikelola? Apakah lembaga yang sifatnya institusi lokal atau kelembagaan yang sifatnya formal? Jadi secara prinsip bahwa sumber daya perikanan itu harus terkelola karena sumber daya laut dan pesisir sangat rentan dan sensitif terhadap banyak perubahan, baik yang sifatnya eksternal maupun yang sifatnya internal. Misalnya internal ekosistem, katakanlah ekosistem terumbu karang misalnya, jadi sangat rentan terhadap perubahan-perubahan. Ikan-ikan yang menjadikan itu tempat
mencari makan dan sebagainya, memijah dan sebagainya. Ketika ekosistemnya dirusak dengan sendirinya, ikan-ikan akan mengalami kerentanan di dalam keberlanjutannya. Begitu juga faktor-faktor eksternal, misalnya pencemaran dan sebagainya. Yang kedua, bahwa faktor manusia seringkali terabaikan di dalam konteks pengelolaan. Manusianya dijadikan faktor atau subjek dari pengelolaan, tapi tidak pernah ditempatkan sebagai objek yang dikelola. Padahal kunci sukses di dalam keberlanjutan sumber daya apapun itu, termasuk sumber daya perairan, perikanan, itu terletak kepada manusia sebagai pemanfaat dari potensi sumber daya ikan. Yang ketiga adalah berbagai data telah menunjukkan, FAO dan sebagainya telah memperlihatkan mengenai persediaan sumber daya ikan di dunia yang semakin hari semakin berkurang. Nah, dengan kondisi seperti itu tentu saja sangat dibutuhkan manajemen di dalam mempertahankan sumber daya secara berkelanjutan. Kemudian tadi, agar dapat termampakkan secara lestari, dari situlah peran kenapa menjadi penting dikelola sumber daya perairan itu, baik oleh lembaga atau institusi lokal maupun bentukan pemerintah sebagai institusi pengelola daerah di dalam pengelolaannya. Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, ada filosofi yang menarik. Jadi di slide yang Anda lihat ada 3 statement yang mempunyai makna yang berbeda di dalam konteks bagaimana pentingnya mengelola sumber daya ikan itu dan dalam memanfaatkannya dengan bijaksana. Anda bisa lihat statement pertama misalnya. Statement pertama memberikan kesan yang pragmatis untuk hari ini saja. Berilah seseorang ikan, dia akan makan sampai kenyang padanya. Jadi kesan pragmatisnya tergambarkan. Yang statement kedua, ajari dia memancing, dia dapat makan ikan selama hidup. Jadi statement kedua menggambarkan egoisme yang tidak lagi hanya memikirkan untuk dirinya sendiri dan tidak memikirkan untuk keberlanjutan. Nah, statement ketiga, di situ letak pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan yang bijaksana, bahwa jika engkau ajari dia mengelola sumber daya ikan dan memanfaatkannya dengan bijaksana, dia dan anak cucunya akan dapat makan ikan selama hidup mereka. Nah, ini menarik sekali. Filosofi ini memperlihatkan bahwa bagaimana pentingnya di dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memperlihatkan bagaimana sesungguhnya sistematika rezim pengelolaan sumber daya perikanan di dunia. Jadi skema pengelolaan sumber daya perikanan di dunia Anda bisa lihat di slide seperti ini, kira-kira skema pengelolaannya. Jadi dikatakan sebagai common pool atau wadah bersama karena ikan itu memiliki karakteristik interkoneksi, indivisibilitas, dan subtraktabilitas. Sifat indivisibilitas dimaksudkan bahwa sumber daya perikanan sebenarnya tidak bisa dibagi-bagi atau tidak bisa diklaim oleh satu wilayah dengan wilayah yang lain karena mempunyai tingkat migrasi yang tinggi. Tidak bisa dibatasi pergerakannya dalam satu ekosistem alam. Sementara karakteristik interkoneksi bahwa ikan itu memiliki saling keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Karakteristik yang ketiga itu subtraktabilitas. Pengertiannya bahwa sumber daya ikan bila diambil oleh orang
tertentu pada waktu tertentu akan mempengaruhi keberadaan dan ketersediaan ikan bagi orang lain di waktu lain. Dengan kata lain, bahwa supraktabilitas itu berkaitan dengan eksternalitas di ekonomi, di mana aksi seseorang akan memberi dampak berkurangnya ketersediaan ikan dan tingginya biaya bagi orang lain. Nah, inilah yang sifat ketiga karakteristik ini sehingga dikatakan sebagai sumber daya perikanan itu merupakan wadah bersama. Dengan mempertimbangkan sifat-sifat sumber daya perikanan ini, maka secara umum rezim pengelolaan sumber daya perikanan dapat dibagi dalam dua kelompok besar. Jadi ada yang dikatakan sebagai re communes atau properti bersama, dan re nullius atau tanpa pemilikan. Re communes terbagi lagi menjadi akses terbuka, properti masyarakat, properti pemerintah, dan properti swasta. Akses terbuka ada open kompetisi di sana. Ya, ada properti bersama, ada sebagai open access, ada terbuka kompetisi. Kemudian properti masyarakat, itu kepemilikan masyarakat berbasis masyarakat. Nah, nanti kita konsen di sini sebagai kelembagaan lokal yang mengelola sumber dayanya. Kemudian properti pemerintah lebih kepada pengaturan wilayah, ada sentralistik dan desentralistik. Di desentralistik sendiri terbagi atas dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan swastanisasi. Dan properti swasta yang diberi oleh pemerintah di dalam mengelola dan diatur oleh mekanisme dan regulasi pasar. Sementara re nullius tanpa pemilik ada dikatakan sebagai de facto tanpa pemilik dan de jure and de facto tanpa pemilik. Jadi secara regulasi de jure dan de facto tanpa pemilik itu contohnya lebih kepada perairan-perairan internasional. Jadi tidak ada yang memiliki baik secara hukum maupun faktanya, dan itu bisa dimasuki oleh siapa saja. Nah, yang menarik di tanpa pemilik itu de facto tanpa pemilik. Yang dikatakan sebagai de facto tanpa pemilik sesungguhnya secara de jure ada pemiliknya. Ada wilayah yang memiliki, katakanlah negara, ada masuk dalam kedaulatan negara, tetapi karena sistem pengawasan yang lemah sehingga dengan mudah nelayan-nelayan lain datang mengeksploitasi. Ya, jadi secara de facto kelihatan itu tidak ada pemiliknya karena dengan mudah nelayan-nelayan luar seperti apa yang terjadi kita di Indonesia di daerah perbatasan itu, nelayan-nelayan yang illegal fishing mencuri ikan, katakanlah di Natuna kemarin kasusnya heboh, itu dengan mudah orang masuk padahal secara hukum itu adalah wilayah kedaulatan. Oleh karena itu selalu saya sampaikan pentingnya pengawasan di daerah-daerah perbatasan. Baik, properti masyarakat tadi kita lebih konsen nantinya di sini. Kepemilikan masyarakat itu ada yang dimaksud dengan non tradisional, ada neo tradisional, dan ada tradisional. Di tradisional terbagi lagi non indigenous dan indigenous. Apa yang menarik dikatakan sebagai sumber daya wadah bersama. Jadi ada kekhawatiran sesungguhnya di dalam pemanfaatan sumber daya yang dikatakan sebagai wadah bersama. Jadi ada tulisan dari Hardin 1968 dan Gordon 1954 yang menyatakan bahwa kekhawatiran terhadap konfigurasi politik perikanan yang bersifat milik bersama atau common property, yaitu terjadinya tragedy of the commons. Jadi tragedy of the common dimasukkan bahwa ketika sumber daya itu dimiliki secara bersama, orang hanya ada pada situasi memanfaatkan saja. Jadi tidak ada upaya di dalam melindungi, menjaga kelestariannya, merawatnya dan sebagainya. Sehingga ada masa ketika sumber daya itu mengalami degradasi dan sebagainya, mengalami overfishing dan sebagainya, maka akan terjadi
sebuah peristiwa yang akan juga dialami secara bersama. Nah, lagi-lagi disinilah pentingnya sumber daya yang bersama harus tidak hanya di dalam konteks pemanfaatan, tapi juga di dalam konteks pelestarian, agar supaya keberlanjutan sumber daya itu tidak hanya bisa dinikmati hari ini, tetapi bisa tetap dinikmati oleh generasi yang akan datang. Di dalam konteks kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya yang saya jelaskan sebelumnya, yang menarik terpahami itu ada pembagian mengenai tradisional dan neo-tradisional. Jadi yang dimaksud tradisional, pengelolaan secara tradisional, itu sepenuhnya praktek tradisi pure murni, diturunkan dari generasi ke generasi dan tetap dijalankan seperti apa yang menjadi warisannya. Jadi aturan-aturan tidak tertulis, sehingga penyebaran informasinya hanya melalui secara verbal yang ditransfer dari generasi tua ke generasi muda. Sementara yang dikatakan sebagai neo-tradisional, biasanya aturannya sudah tertulis dengan baik, karena sudah ada konfigurasi pemerintah dengan masyarakat lokal. Jadi ada praktek-praktek baru yang mereka jalankan tetapi belum diformalkan. Dengan demikian, maka pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat sesungguhnya adalah pengelolaan sumber daya yang diinisiasi, dirancang mekanismenya oleh masyarakat pesisir sendiri. Kemudian pada konsep pengelolaan yang berbasis masyarakat atau community based management (CBM) merupakan komponen kelembagaan masyarakat pesisir. Ada kearifan lokal di sana, ada hak tradisional yang dihargai, ada sistem strata sosial yang diatur oleh nilai dan norma, dan ada akses terhadap sumber daya yang tergambarkan dan terakomodir. Kemudian peran pemerintah dalam hal ini hanya bersifat pembinaan serasa melengkapi kebutuhan aspek pengelolaan sumber daya, seperti penegakan hukum dan konflik antar pemanfaat sumber daya yang berbeda wilayah administratif. Jadi jelas sekali gambaran terhadap pengelolaan sumber daya perikanan yang berbasis masyarakat. Nuansa lokalitasnya itu sangat kental karena diinisiasi oleh masyarakat, dijalankan sendiri dan diawasi oleh sistem norma dan nilai dan norma. Sementara pemerintah ada pada posisi di dalam memberikan pembinaan hanya supaya eksistensi keberadaan kelembagaan ini tetap bisa ada pada koridor hubungan masyarakat, negara dan sumber daya yang tetap ada pada situasi yang tidak merusak, ada pada kepentingan secara bersama. Saudara-saudara sekalian, kita bisa lihat historical dari community based management. Jadi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada masa lalu memanfaatkan dan mengelola sumber dayanya dengan keyakinan bahwa sumber daya milik bersama merupakan titipan sang pencipta yang tidak boleh dicederai. Jadi ada hubungan persuasif antara manusia dan sumber daya alamnya, hubungan mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi inilah gambaran yang menyatakan bahwa manusia merasa menjadi bagian dari alam itu sendiri, sehingga perilaku-perilaku destruktif, perilaku merusak tidak mungkin mereka lakukan, karena ketika dia merusak alam, ada asumsi di dalam masyarakat bahwa dia akan merusaknya sendiri karena dia adalah bagian dari alam.
Nah, dari aspek ini muncul ikatan sosial budaya yang sangat kuat di antara mereka. Jadi ada semacam kepatuhan, loyalitas terhadap nilai dan norma yang telah tersepakati bersama. Ada penghargaan kepada sesama anggota masyarakat dan kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, hubungan yang kita bisa lihat di masyarakat desa di dalam konteks ini ada tiga: hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan sumber daya alam. Dan di dalam konteks ini pula kita bisa menemukan proses-proses perencanaan, ada tahapan, ada semacam pengorganisasian di dalamnya, ada pelaksanaan pengawasan, ada penerapan sanksi hukum yang tentu saja dilakukan secara bersama oleh masyarakat. Apa yang menjadi nilai positif dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat? Jadi ada beberapa yang bisa dilihat. Itu pertama, bahwa peluang terciptanya pengelolaan sumber daya bagi seluruh masyarakat pesisir. Yang kedua, merefleksikan kebutuhan lokal spesifik masyarakat pesisir karena lahir dari inisiasi masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, tentu saja peran kearifan lokal dan sistem sosial budaya sangat kental. Ada efisiensi teknis dan ekonomi atas biaya pengelolaan, karena secara bersama-sama masyarakat ikut mengawasi aturan-aturan tersebut. Ada responsif, adaptif terhadap kondisi sosial dan lingkungan lokalnya. Kemudian terbentuknya motivasi tinggi bagi masyarakat pesisir secara bersama-sama di dalam memanfaatkan, melestarikan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya yang mereka miliki. Baik, saudara-saudara sekalian, meskipun tadi beberapa nilai positif yang didapatkan dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat, namun eksistensinya ditentukan oleh spektrum community based management itu, dari spektrum baik yang dilihat dari cakupan wilayah, kemudian masyarakat, status sosial dan pekerjaan, dan keterlibatan masyarakat. Jadi ada tidaknya ini, lanjut tidaknya ini community based management itu sedikit banyaknya ditentukan tadi spektrum yang mencakup wilayah, mencakup keterlibatan masyarakat, dan mencakup status sosial dan pekerjaan masyarakat. Jadi ada catatannya terhadap itu, bahwa semakin kecil spektrumnya, apakah itu wilayah, apakah itu keterlibatan masyarakat, maka semakin mudah mengalami masalah, terutama pengaruh eksternal yang dapat saja mengganggu pelaksanaan dari aturan-aturan community based management yang telah tersepakati sebelumnya. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, menginstitusionalisasikan CBM itu, community based management itu, atau melembagakan community itu menjadi penting. Jadi kemarin saya sudah terangkan apa yang dimaksud dengan melembaga itu dipahami, dijalankan, dan diawasi. Nah, arti penting melembagakan itu tentu saja dipengaruhi oleh, katakanlah misalnya, pemerintah beserta masyarakat harus betul-betul mengakui praktek pengelolaan sumber daya perikanan yang selama ini dilakukan masyarakat secara turun-temurun dan merupakan adat atau budaya di anut selama ini. Jadi ini konteks di dalam melembagakan. Kemudian karena tadi dilihat bahwa ada nilai-nilai positif yang bisa didapatkan dalam sistem pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat, maka wilayah-wilayah yang dulunya pernah ada tapi sudah tidak ditemukan, jadi pemerintah sedapat mungkin bisa merevitalisasinya, menghidupkan kembali itu adat dan budaya tersebut di dalam pengelolaan sumber daya ikan.
Mengapa demikian? Karena ada asumsi yang bisa dijadikan dasar bahwa hilangnya tradisi sistem-sistem praktek masa lalu juga tidak membuat masyarakat menjadi sejahtera. Padahal praktek-praktek tradisi masa lalu itu syarat dengan harmonisasi terhadap manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan tentu saja penghargaan terhadap manusia dengan sang pencipta. Yang ketiga, di dalam menginstitusionalisasikan community based management ini juga bahwa pemerintah dapat memberikan tanggung jawab sepenuhnya dan wewenang pengelolaan sumber daya kepada masyarakat. Nah, tadi dari awal kita dapat saya sampaikan, jadi pemerintah bisa memposisikan diri di dalam memfasilitasi atau memberikan pembinaan agar supaya eksistensi community based management ini tetap ada pada spirit zamannya. Saudara-saudara sekalian, nah kita tiba pada apakah community based management ini sebagai kelembagaan lokal hanya mengandung nilai keunggulan saja, tidak ada kelemahannya. Nah, Anda bisa lihat bahwa meskipun tadi kita banyak mendiskusikan, saya banyak memaparkan terhadap nilai-nilai positif, tetapi di balik itu juga ada kelemahan yang dimiliki dalam konteks sistem pengelolaan berbasis masyarakat sebagai kelembagaan lokal. Jadi dari keunggulannya kita bisa lihat bahwa sangat lokalitas karena sesuai aspirasi dan budaya lokal masyarakat, dengan otomatis diterima oleh masyarakat lokal sendiri. Kemudian sistem pengawasan dilakukan dengan mudah karena secara bersama-sama masyarakat akan mengawasi dan merawat praktek-praktek itu. Namun kelemahannya itu bahwa tidak mampu mengatasi masalah interkomunitas. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan spektrum wilayah tadi. Ada satu wilayah yang menjalankan praktek tradisi seperti itu, tapi ada wilayah lain yang tidak, dan ini bisa memunculkan konflik-konflik dan sebagainya. Jadi kelembagaan lokal seperti itu tidak mampu mengatasi masalah secara interkomunitas. Tentu saja kelemahan yang kedua adalah dia sangat bersifat lokalitas karena memang terbentuk, diinisiasi, dijalankan, diawasi, dijaga oleh wilayah yang masuk dalam kategori atau masuk dalam wilayah tradisi itu. Kemudian kalau spektrumnya kecil, tadi saya katakan sangat mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Keterlibatan masyarakat yang sangat kecil, katakan itu. Misalnya ada komoditi ikan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian dicari dicari di pasaran punya harga. Dengan sendirinya karena skala spektrum masyarakat yang terlibat sangat kecil, dengan mudah dia bisa terpengaruh terhadap itu sebagainya, sehingga bisa melupakan aturan-aturan yang diberlakukan oleh komunitas. Kemudian tingginya biaya institusionalisasi ketika itu mau dilembagakan secara formal, karena pelibatan secara keseluruhan oleh masyarakat. Nah, kira-kira seperti inilah yang saya bisa gambarkan terhadap implementasi kelembagaan-kelembagaan lokal di masyarakat. Di prinsip dasar implementasi kelembagaan lokal, khususnya kelembagaan di dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Dan nanti kita akan minggu selanjutnya saya akan beri contoh-contoh konkret terhadap itu. Katakanlah misalnya sistem sasi di Maluku atau parabela di Burat dan sebagainya yang berlaku sampai hari. Baik, saya pikir itu ya untuk sementara, dan saya tetap menunggu diskusi apa yang Anda ingin komentari terhadap materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.